Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan pengaruh obat terhadap jalur molekuler sel. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu Nur Anissa Fitri, yang kedua Cisamerin Helokil, yang ketiga saya sendiri Muhammad Farhan Rizki. Nah, untuk pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri Muhammad Farhan Rizki. Nah, langsung saja. Obat-obatan bekerja dengan memengaruhi aktivitas seluler melalui interaksi dengan komponen molekuler tertentu dalam sel. Interaksi ini bisa terjadi di permukaan sel melalui reseptor membran di sitoplasma atau bahkan dalam inti sel. Pengaruh ini akan mengaktifkan, menghambat atau memodulasi jalur sinyal molekuler yang pada akhirnya menentukan respons seluler seperti proliferasi, diferensiasi, apoptosis, atau produksi protein tertentu. Memahami bagaimana obat memengaruhi jalur molekuler sel sangat penting dalam pengembangan terapi yang efektif dan presisi, terutama pada penyakit kronis seperti kanker, autoimun, dan gangguan metabolik. Nah, lanjut. Jalur molekuler sel atau cell signaling pathways adalah rangkaian proses biokimia yang mentransmisikan sinyal dari luar sel ke dalam sel yang kemudian mengatur fungsi sel. Jalur ini melibatkan berbagai molekul seperti reseptor, enzim, protein, adaptor, dan faktor transkripsi. Contoh penting dari jalur molekuler termasuk jalur MAPK-ERK, PI3K, AKT, NF sampai B, dan JAK per stat. Jalur-jalur ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan sel, respon imun, dan kelangsungan hidup sel. Disfungsi atau aktivasi abnormal dari jalur ini dapat menyebabkan penyakit, dan obat-obatan dirancang untuk menargetkan elemen spesifik dalam jalur tersebut. Nah, lanjut. Adapun mekanisme kerja obat pada jalur molekul, sebagian besar obat bekerja sebagai agnosis, antagonis, inhibitor enzim, atau modulator saluran ion. Misalnya obat seperti imatinib menargetkan protein tirosin kinase BCR-ABL yang aktif secara abnormal pada leukemia sehingga menghambat proliferasi sel kanker. Obat antiinflamasi seperti dexamethasone bekerja dengan menekan jalur NF KB yang bertanggung jawab dalam mengatur gen-gen proinflamasi. Sementara itu, obat-obatan seperti trastuzumab atau Herceptin bekerja pada jalur HER2 mencegah proliferasi sel kanker payudara yang overekspresi HER2. Nah, lanjut. Jalur PI3K atau AKT atau mTOR adalah jalur utama dalam regulasi pertumbuhan sel, sintesis protein, dan kelangsungan hidup sel. Aktivasi jalur ini sering ditemukan dalam berbagai jenis kanker. Obat-obatan seperti everolimus dan temsirolimus merupakan inhibitor mTOR yang digunakan untuk menghambat jalur ini. Penghambatan jalur PI3K AKT mTOR dapat memperlambat atau menghentikan pembelahan sel kanker serta meningkatkan sensitivitas terhadap kemoterapi. Nah, lanjut. Untuk jalur MAPK-ERK berperan dalam pengaturan proliferasi dan diferensiasi sel. Jalur ini dapat diaktifkan secara abnormal dalam berbagai kanker. Obat seperti vemurafenib digunakan untuk menargetkan mutasi BRAF dalam jalur ini pada melanoma. Penghambatan jalur ini menyebabkan berkurangnya pembelahan sel dan memperlambat perkembangan kanker. Nah, untuk jalur JAK atau STAT penting dalam transmisi sinyal sitokin dan pengaturan respon imun. Obat-obatan seperti tefazonitinib dan ruxolitinib menghambat enzim JAK sehingga menekan aktivasi STAT dan menurunkan ekspresi gen proinflamasi. Obat-obatan ini sangat efektif untuk penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan myelofibrosis. Penghambatan jalur ini membantu mengontrol peradangan kronis dan reaksi imun yang berlebihan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Ya, baik. Di sini saya sebagai pemateri kedua atas nama Cici Merlin Helokil akan melanjutkan dari pemateri pertama. Obat dan apoptosis mengaktifkan jalur sel kematian. Beberapa obat bekerja dengan menginduksi apoptosis
atau kematian sel terprogram pada sel yang tidak diinginkan, seperti sel kanker. Jalur apoptosis dapat diaktifkan melalui jalur ekstrinsik atau melalui flash atau TNFA, atau jalur intrinsik melalui kerusakan mitokondria. Obat seperti venetoclax menargetkan protein antiapoptotik BCL2 sehingga memungkinkan aktivasi jalur apoptosis intrinsik. Terapi ini sangat bermanfaat pada leukemia limfositik kronis yang bergantung pada BCL2. Resistensi obat dan adaptasi jalur molekul. Dalam beberapa kasus, sel dapat mengembangkan resistensi obat melalui adaptasi jalur molekuler. Misalnya, mutasi sekunder pada BCR, ABL dapat membuat leukemia resisten terhadap imatinib, sehingga diperlukan terapi generasi kedua seperti dasatinib. Selain itu, aktivasi jalur paralel seperti jalur MAPK dapat menjadi jalur pelarian ketika jalur utama dihambat. Oleh karena itu, terapi kombinasi yang menargetkan beberapa jalur secara simultan sering digunakan untuk mengatasi resistensi ini. Ya, adapun farmakodinamik dan jalur molekulnya. Farmakodinamik mempelajari bagaimana obat memengaruhi tubuh, termasuk bagaimana obat memengaruhi jalur molekuler sel. Mekanisme kerja obat dalam konteks ini bisa berupa penyekatan pada reseptor, penghambatan enzim, atau modulasi transprotein. Misalnya, beta blocker menghambat reseptor beta-adrenergic sehingga menurunkan aktivitas jalur CAMP dan mengurangi kontraksibilitas jantung. Interaksi ini menunjukkan bahwa efek terapeutik obat sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai jalur molekuler yang terlibat. Ya, adapun crosstalk antar jalur molekul. Sel memiliki berbagai jalur molekuler yang saling berinteraksi atau crosstalk. Aktivasi dan inhibisi satu jalur seringkali mempengaruhi jalur lainnya. Misalnya, inhibisi jalur PI3K atau AKT dapat memicu kompensasi melalui aktivasi jalur MAPK yang dapat menyebabkan resistensi obat. Oleh karena itu, dalam desain terapi modern, pemahaman terhadap interaksi antar jalur menjadi krusial untuk mencegah kegagalan terapi dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Farmakogenomik, variasi genetik, dan respon obat. Farmakogenomik mempelajari bagaimana variasi genetik individu mempengaruhi respon terhadap obat. Mutasi atau polimorfisme pada gen yang mengatur enzim metabolisme seperti CYP450 reseptor atau transporter dapat menyebabkan perbedaan efikasi dan toksisitas obat. Sebagai contoh, individu dengan varian gen CYP2C19 tertentu memiliki respon yang buruk terhadap clopidogrel, obat antiplatelet. Integrasi farmakogenomik dalam terapi memungkinkan penyesuaian dosis dan pemilihan obat berdasarkan profil genetik pasien. Ya, adapun obat dan transduksi sinyal reseptor. Banyak obat bekerja dengan memengaruhi transduksi sinyal yang dimulai dari reseptor permukaan sel.
reseptor hepatitis PCR, dan reseptor tirosin kinase menjadi target utama. Misalnya, erlotinib menargetkan reseptor FR yang terlibat dalam transduksi sinyal proliferasi sel. Dengan memblokir transduksi sinyal ini, pertumbuhan sel kanker dapat dihentikan. Studi mengenai reseptor ini juga menjadi dasar bagi banyak terapi kanker yang disesuaikan dengan jenis mutasi yang ditemukan. Nama saya Nur Anissa Fitri dengan NIM D1B1242844. Di sini saya akan melanjutkan slide 15 hingga 25. Obat imunoterapi dan jalur imun molekuler. Imunoterapi bekerja dengan memodulasi jalur molekuler yang mengatur sistem imun. Obat seperti pembrolizumab dan nivolumab menargetkan checkpoint imun seperti PD1 dan PDL1 yang biasanya menghambat aktivasi sel T. Dengan menghalangi jalur ini, sistem imun kembali aktif untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker. Jalur ini sebelumnya digunakan sel tumor untuk bersembunyi dari sistem kekebalan tubuh. Imunoterapi telah merevolusi pengobatan kanker, terutama melanoma dan kanker paru. Berikutnya ada obat dan regulasi epigenetik. Selain jalur sinyal klasik, obat-obatan juga dapat mempengaruhi regulasi epigenetik seperti metilasi DNA dan modifikasi histon yang berdampak pada ekspresi gen. Obat seperti azacitidin dan vorinostat bekerja sebagai agen epigenetik dengan memodulasi enzim-enzim yang mengontrol struktur kromatin. Ini dapat mengaktifkan kembali gen-gen penekan tumor atau menonaktifkan gen yang mendorong pertumbuhan kanker. Intervensi ini menunjukkan bahwa pengaruh obat terhadap molekuler sel tidak hanya terbatas pada protein tapi juga pada kontrol ekspresi gen itu sendiri. Berikutnya, pendekatan kombinasi obat berdasarkan jalur molekuler. Strategi kombinasi obat berdasarkan pengetahuan jalur molekuler sangat efektif untuk mengatasi resistensi dan meningkatkan efikasi. Sebagai contoh, kombinasi BRAF inhibitor dan MEK inhibitor yang digunakan untuk mengatasi melanoma dengan mutasi BRAF F600E. Kombinasi ini menargetkan 2 titik dalam satu jalur untuk mencegah aktivasi ulang dan resistensi. Kombinasi lain bisa juga menyasar 2 jalur berbeda yang saling mendukung kelangsungan hidup sel patologis. Kemudian, terapi presisi dan jalur molekuler. Terapi presisi atau precision medicine adalah pendekatan pengobatan yang disesuaikan dengan profil molekuler dan genetik tiap pasien. Dalam konteks ini, identifikasi jalur yang dominan dalam patogenesis penyakit menjadi dasar utama dalam pemilihan terapi. Misalnya, terapi kanker berbasis mutasi spesifik pada EGFR, ALK, atau ROS1 sudah menjadi standar dalam pengobatan kanker paru non-sel kecil. Terapi presisi menjanjikan efektivitas yang lebih tinggi dan efek samping yang lebih ringan dibanding terapi konvensional. Efek samping dan jalur non-target. Pengaruh obat terhadap jalur molekuler sel tidak selalu terbatas pada target yang diinginkan. Kadang, obat juga memengaruhi jalur non-target yang tidak sengaja, yang dapat menyebabkan efek samping. Misalnya, obat kemoterapi sering mempengaruhi jalur pembelahan sel pada sel sehat, terutama di saluran cerna dan sumsum tulang, yang menyebabkan mual dan imunsupresi. Oleh karena itu, pemahaman lintas jalur penting untuk memperkirakan potensi toksitas sistematik dan efek tak terduga dari pengobatan. Berikutnya di sini ada pemodelan, komputasi, dan prediksi jalur. Dalam era bioinformatika, pemodelan in silico memainkan peran penting dalam menganalisis interaksi obat dengan jalur molekuler. Teknologi ini memungkinkan prediksi efek suatu molekul terhadap banyak target secara
simultan. Simulasi jalur sel menggunakan data ekspresi gen dan struktur protein dapat membantu mengidentifikasi efek off target, menentukan titik kritis dalam jalur, serta menyaring kandidat obat sebelum uji praklinis. Hal ini mempercepat proses pengembangan obat dan menurunkan biaya. Terapi target BCR-ABL pada pasien leukemia mieloid kronis atau CML, fusi gen BCR-ABL menghasilkan protein tirosin kinase yang konstitutif aktif. Terapi dengan imatinib inhibitor BCR-ABL menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam menghentikan proliferasi sel leukemia. Studi ini menjadi tonggak sejarah bahwa penargetan spesifik pada jalur molekuler yang diketahui dapat menjadi strategi terapi utama. Keberhasilan ini juga mendorong lahirnya banyak terapi berbasis target molekuler lain di bidang onkologi. Resistensi terhadap EGFR inhibitor. Pasien kanker paru dengan mutasi EGFR awalnya merespon baik terhadap gefitinib atau erlotinib, namun sering berkembang resistensi. Mutasi TF90M pada EGFR menyebabkan kegagalan terapi generasi pertama. Oleh karena itu, inhibitor generasi ketiga seperti osimertinib dikembangkan untuk mengatasi mutasi ini. Studi kasus ini menegaskan pentingnya pemantauan terus-menerus terhadap dinamika jalur molekuler selama terapi untuk mengantisipasi resistensi dan menyesuaikan strategi pengobatan. Baik, berikutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dalam era bioinformatika, pemodelan in silico memainkan peran penting dalam menganalisis interaksi obat yang dapat dengan kami sampaikan. jalur molekuler. Teknologi ini memungkinkan prediksi efek suatu molekul terhadap banyak target secara simultan. Simulasi jalur sel menggunakan data ekspresi gen dan struktur protein dapat membantu mengidentifikasi efek off target, menentukan titik kritis dalam jalur, serta menyaring kandidat obat sebelum diuji praklinis. Hal ini mempercepat proses pengembangan obat dan menurunkan biaya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.